Ini diserang banget, akhirnya dia depresi. Dia depresi dan akhirnya pernikahan mereka juga jadi goyang. Meskipun ada cinta di antara mereka. Nah, misalnya kalau terjadi seperti gini, ini kan bukan kekerasan secara fisik, karena Betul. jarang sekali wanita memukul pria, jarang lah ya. Betul. Tapi secara mental, pria juga bisa lemah. Betul. Kira-kira yang bisa dilakukan teman saya apa? Jadi pria itu, sebelum kita mengacu ke pertanyaan Mas ya, teorinya adalah pria itu mempunyai apa yang dinamakan kompleks superioritas. Jadi nggak pernah mau dia dilebihi secara finansial, secara kesuksesan, secara karir. Ya. Itu memang sudah menjadi rule of thumb ya, menjadi suatu persyaratan atau yang tidak tertulis gitu. Nah, bagi si Mas ini lakukan hal-hal, saya katakan tadi, bila ada kesenjangan pasti akan ada muncul KDRT. Dari aspek manapun, dari kalau kesenjangan pasti akan muncul kekerasan. Karena selalu ada discrepancies, ada kesenjangan. Sehingga itu menimbulkan masalah-masalah psikososial yang menurut saya akan menjadi lebih besar dari permasalahan itu sendiri. Tapi kalau sudah menikah, apa yang harus, nggak mungkin cerai? Kalau menurut saya, kalau sudah menikah, mereka harus betul-betul honest dan jujur pada diri sendiri. Mau dibawa kemana hubungan ini? Kalau memang kesenjangannya begitu besar, why not? Daripada hidup dengan kondisi kejiwaan yang tidak. Makanya milieu itu mesti sama gitu ya. Mau tingkat sosialnya berbeda, tapi kalau dia tetap aja ya. Ada effort. Ada Misalnya gitu. ada kesenjangan pendidikan. Tentunya ini bisa dikejar. Ada kesenjangan finansial, orang berusaha bisa dikejar. Tapi ada hal-hal misalnya kesenjangan strata sosial, agama, di mana ada kesenjangan atau komunikasi atau intelektual, itu seringkali menjadi momok yang saya katakan di snowballing effect, domino efeknya itu akan begitu besar. Baik, ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi. Bu. Ya, apa pendapatnya Bu mengenai KDRT? Halo, selamat pagi. Ya, silakan Ibu. Ya, saya Ibu Nala di Lenteng. Pertanyaannya langsung karena waktunya cukup singkat nih. Oh ya, pertanyaan saya begini, saya sudah menikah 27 tahun ya. 27 tahun? Iya, dari awal suami saya sering main tangan sampai anak-anak saya SMP. Akhirnya hati saya jadi beku. Dari tahun 85 sampai sekarang saya tidak pernah berhubungan intim karena dia merasa bilang itu tidak penting. Jadi saya tidak boleh cerita sama siapapun. Jadi dia hanya minta pokoknya kita harus utuh sampai kita punya cucu. Jadi sekarang saya menderita dan saya sering alergi, hampir setiap hari gatal-gatal. Dan saya ketergantungan dengan insidal itu bagaimana. Jadi saya setiap hari ini perasaan saya sedih terus, saya nggak bisa fokus dalam pekerjaan apapun. Terima kasih Bu. Iya. Silakan Mbak Dewi bisa langsung. Kasus-kasus seperti ini. Ibu siapa tadi Mbak? Ibu Nala. Ibu Nala. Jadi memang yang namanya wilayah domestik ini kan selalu dianggap buat kepolisian, buat jaksa ataupun buat hakim ini sesuatu yang tidak bisa ditinggallanjutin. Ya udah, kita bersama-sama kita gandeng tangan, tapi perempuannya ini merasa tidak berguna sepanjang hidupnya. Jadi permasalahan dengan Ibu Nala tadi, kalau dia tarik garis besarnya adalah bahwa apa yang dirasakan itu yang dinamakan neurodermatitis. Jadi secara psikosomatis, secara psikosa, secara pikiran, secara dia selalu dalam ancaman. Ancaman tuh nggak selalu pakai belati, ya atau pakai pistol mau dibunuh. Ancaman itu bisa saja masalah psikis itu jauh lebih abstrak ya. Tapi itu mempunyai dampak yang begitu mendalam. Bagi Ibu Nala mudah sekali kalau bisa melakukan hipnoterapi, neurodermatitisnya itu atau gatal-gatal itu tidak lagi harus bergantung dengan insidal, hanya kita lakukan hipnoterapi saja, tetapi itu hanya mengobati distresnya. Sebenarnya disease-nya adalah tadi harus bisa menyelesaikan perselisihan dengan si ayah, dengan suami. Suami juga harus mendapatkan terapi. Kalau terapi itu bisa berhasil, maka otomatis tidak lagi muncul tadi neurodermatitis tadi. Tapi kalau misalnya pasangan kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya kita harus mempertahankan atau memperjuangkan diri kita sendiri begitu ya. Baik, nanti setelah ini kita akan membahas bagaimana sebetulnya hipnoterapi yang bisa dilakukan jika kita mengalami permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Habis ini ya. Baik pemirsa, di status Facebook saya baru menulis satu kata begini. Kekalahan terbesar bukan waktu kita kalah, tapi waktu kita tahu kita bisa menang, tapi ternyata kita menyerah pada keadaan. Kesalahan yang terbesar bukan waktu kita melakukan kesalahan, tapi justru waktu kita tahu itu salah, tapi kita tetap melakukannya. Iya. Nah sebenarnya banyak pria
secara tidak sadar melakukan semua itu. Kesalahan yang mereka tahu itu salah, tapi mereka tetap melakukannya. Pasti seorang pria kalau mencintai seorang wanita, dia pasti tidak mau memukul. Ya, tapi oleh karena keadaan atau mungkin perubahan si istri ini, tetap pemukulan itu ada. Ya. Kira-kira untuk Mbak Ipe, ketemu dengan Mbak Dewi, dilakukan hipnoterapi, apakah membantu? Setidaknya luka itu sedikit sembuh dalam tanda kutip. Luka di hati tepatnya, bukan luka di badan ya? Kalau untuk saya datang ke Bunda Dewi ya, saya panggil ya. Itu sebenarnya lebih ke untuk diri saya sendiri. Oke. Untuk diri saya sendiri dan untuk pertimbangan saya ke depannya. Jadi bisa dibilang pihak ketiga ya. Saya minta saran dari pihak ketiga. Sebenarnya apakah ini perkawinan saya, bagaimana kalau dilanjutkan, dampaknya apa, dan bagaimana kalau saya memutuskan untuk bercerai. Saya butuh akhirnya saya butuh masukan dari orang ketiga yang netral, tidak dari keluarga. Ya. Bagaimana dengan anaknya? Anak sampai sekarang ini masih ikut dengan saya sih, karena kita udah 3 tahun ya kita hidupnya pisah begini. Tapi anak masih tetap dengan saya. Dan sampai sekarang nih saya masih dalam proses menuju ke sana. Cuman belum, masih stuck. Ya. Masih stuck banget. Untuk menuju proses perceraian, saya yakin perlu ada bukti-bukti yang membuat kita akhirnya bisa menjadi orang tua yang dipercaya untuk bisa meneruskan untuk menjaga anak begitu, karena di dalam perkawinan ini sudah ada keturunan permasalahannya. Faktor yang paling besar timbulnya daripada kekerasan adalah faktor ekonomi, Mbak, karena keadaan semakin keras sekarang di dalam masyarakat dan ini membuat mereka takut untuk bisa survive dalam kehidupannya, begitu loh. Ini bagaimana sih untuk melihat kondisi kekerasan yang terus-menerus seperti manusia ini kehilangan moral, menjadi seperti binatang, begitu ya, tapi berkedok manusia, tapi mereka tidak melihat bahwasanya dalam kehidupan ini ada nilai-nilai yang perlu untuk kita beritahu kepada masyarakat yang perlu untuk tetap dijaga. Sehingga kalau menurut saya hal-hal yang berkaitan dengan shared values, bahwa pertama kali orang harus pertama-tama sebelum menikah melakukan itu. Apakah kita sama dengan values tadi, dengan masalah-masalah tata nilai yang dianut. Karena itu juga merupakan salah satu pengikat, tapi juga menjadi salah satu pemecah. Contohnya misalnya kesenjangan tadi, ada perbedaan agama, kesenjangan strata sosial. Jadi yang perlu kita cermati adalah, pertama, kita harus mengetahui apa yang diperlakukan oleh orang ini, apakah itu layak atau tidak. Apakah itu masuk pada bracket KDRT atau tidak. Kalau memang iya, dia harus menyadari apa yang harus dilakukan. Tentunya harus ada suatu komunikasi yang baik dulu dengan pasangan. Tapi kalau memang tidak bisa dilakukan, rangkul pihak ketiga yang netral ya, saya. Iya, betul. Dan terapi sudah dilaksanakan. Apa sebetulnya yang perlu untuk diberikan kepada masyarakat? Sebetulnya ada cara, tanpa harus datang konseling jauh gitu ya, yang bisa dilakukan. Bisa dicontohkan, Mbak, terhadap Mbak Ipe? Kalau Mbak Ipe, tentunya pertama adalah konseling, yang kedua betul-betul membuat tadinya yang takut menjadi berani, lalu mengempower. Misalnya, kamu kesenjangan apa, Nak? Kesenjangannya adalah ekonomi. Yuk kita cari jalan keluar. Bagaimana untuk membesarkan anak. Kalau kedua, saya tidak berani atau tidak mempunyai keberanian untuk bicara dengan suami atas ini. Karena ini kan sudah dipending cukup lama. Saya katakan, oke, hand by hand kita lakukan itu. Jangan ada rasa takut. Yang ketiga adalah mencari dukungan dari keluarga. Kalau dukungan itu fail, tentunya masih ada hukum kok. Kalau kita zalimi istilahnya atau dianiaya secara psikis, tentunya Tuhan aja pasti nggak akan terima, apalagi yang mengalaminya. Jadi menurut saya basic adalah be honest. Jadi jujurlah pada diri sendiri. Jangan kita supaya status sosial kita bagus, kita berpura-pura happy tapi dalam diri kita tidak kejujuran itu ya sayangnya. Baik, Mbak Ipe, pasti Mbak